Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsa Mahendra dengan NIM F04255088 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan analisis beta dan rasio keuangan pada saham ASRI. Sebelum masuk ke beta, di sini ada dua jenis resiko. Yang pertama yaitu diversiable risk, yaitu resiko yang berasal dari faktor internal perusahaan dan masih bisa dikurangi dengan diversifikasi. Dan yang kedua yaitu market risk, yaitu resiko dari faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, dan ini tidak bisa dihilangkan walaupun kita sudah diversifikasi. Selanjutnya pada beta adalah ukuran untuk melihat seberapa sensitif suatu saham terhadap pergerakan pasar. Dalam hal ini yaitu IHSG. Jadi kalau beta tinggi berarti pergerakan sahamnya lebih fluktuatif dibandingkan pasar. Kalau rendah berarti lebih stabil. Untuk menghitung beta, langkahnya itu cukup sederhana, yaitu pertama, kumpulkan data harga saham dan IHSG. Kedua, hitung return masing-masing. Ketiga, cari rata-rata return. Yang terakhir, hitung beta menggunakan covariance dan variance. Analisis beta saham ASRI. Dari perhitungan, beta saham ASRI itu mendapatkan sekitar minus 0,673. Artinya saham ini bergerak berlawanan arah dengan pasar. Jadi, misalnya IHSG naik, saham ASRI akan cenderung turun dan begitu pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa saham ASRI bisa digunakan untuk diversifikasi walaupun datanya masih terbatas. Nah, sekarang masuk ke rasio keuangan. Yang pertama itu adalah likuiditas. Current ratio dari saham ASRI sebesar 0,94 dan quick ratio-nya itu sebesar 0,56. Artinya, aset lancar hanya 0,94 kali dari kewajiban lancar. Ini di bawah dari standar aman, sehingga perusahaan kurang liquid dan berisiko kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek. Untuk quick ratio-nya itu hanya sekitar 0,56, lebih rendah lagi karena tidak menghitung persediaan. Ini menunjukkan likuiditas sangat lemah karena hanya 6% kewajiban yang bisa ditutup oleh aset paling liquid. Nah, masuk ke yang kedua yaitu ada aset manajemen. Aset turnover berada di angka 1,78, menunjukkan perusahaan cukup efektif menghasilkan penjualan dari aset 1,78 kali. Ini cukup baik, dan beberapa rasio seperti inventory turnover dan fixed asset turnover menunjukkan hasil yang cukup baik. Ini berarti perusahaan cukup efektif dalam mengelola asetnya. Nah, yang ketiga ada debt management. Debt ratio dari saham ASRI sebesar 0,50. Menunjukkan bahwa setengah aset dibiayai oleh utang. Namun, TIE hanya 0,51 kali, artinya kemampuan membayar bunga masih rendah dan tingkat utang masih tergolong aman dan belum menunjukkan ketergantungan yang tinggi, sehingga perusahaan masih memiliki peluang untuk menambah utang. Namun, karena profit masih rendah, penggunaan utang perlu dikontrol agar tidak menjadi beban di kemudian hari. Nah, yang keempat itu ada profitabilitas. ROA dari saham ASRI ini masih tergolong rendah, maka dari itu aset belum menghasilkan laba secara optimal. Dan juga ROE juga masih rendah, maka dari itu keuntungan untuk memegang saham kurang menarik. ROA dan ROE masih kecil, menunjukkan bahwa perusahaan belum maksimal dalam menghasilkan keuntungan. Nah, yang terakhir itu adalah market value. EPS dari saham ASRI ini menunjukkan sebesar 15,94 dan P/E ratio 10,50, menunjukkan bahwa perusahaan dinilai cukup stabil oleh pasar, tapi belum memiliki pertumbuhan yang tinggi. Kombinasi antara EPS yang ada dan nilai P/E yang tidak terlalu tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dinilai cukup stabil oleh investor, tetapi belum terlihat punya potensi pertumbuhan yang besar. Kondisi ini juga sejalan dengan tingkat keuntungan perusahaan yang masih relatif rendah. Sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir yaitu simpulan. Secara keseluruhan, kinerja saham ASRI masih tergolong lemah, terutama dari sisi likuiditas dan profitabilitas. Namun, pengelolaan aset cukup baik dan penggunaan utang masih dalam batas aman. Dari sisi pasar, saham ini cenderung stabil, belum menunjukkan potensi pertumbuhan yang besar. Selain itu, beta negatif menunjukkan bahwa saham ini bisa dimanfaatkan untuk diversifikasi portofolio. Mungkin itu saja dari yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.